Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya. Wa qala ba'duhum tawakkal 'alar rahman fi kulli hajah. Aratta fa innallaha yaqdi wa yuqaddar. Tawakallah kepada Allah yang Maha Pengasih dari setiap hajat-hajatmu yang kau inginkan. Fa innallaha, karena Allah itu yaqdi, dia yang memutuskan dan dia yang menakdirkan. Mata ma yurid dzul arsy amran bi abdihi, kapan Allah berkehendak, Tuhannya Arsy, ya, satu urusan pada hambanya, yusibhu, pasti menimpa orang hamba tadi, wa malil abdi ma yatakhayyar, hamba tidak ada pilihan. Ya, ini syair, ya, syair artinya. Jadi begitu Allah menginginkan pada hambanya perkara, pasti kena. Hamba tidak ada pilihan. Wa qad yahlukul insan min wajhi amnihi. Ada orang kadang-kadang celaka yang mana orang itu dia di hadapannya yang dia amankan, orang yang dia anggap mengamankan dia justru mencelakakan dia. Wayanju, ada juga yang selamat bihamdillah, ya, dengan pujian dari Allah, min haitsu yahzar, dari orang yang dia takuti justru selamat. Jadi ini menceritakan tentang keajaiban fi'lullah, ya. Jadi Allah bisa berbuat, orang yang kita harapkan nyelamatin kita, malah dia yang mencelakakan kita. Orang yang kita takuti, ternyata dia yang menyelamatkan kita. Apakah itu dari segi rizki? Kadang ada orang dekat kita nyusahin. Begitu orang jauh, justru dia yang menolongin gitu. Ya. Banyak orang begitu. Kadang ada saudaranya kaya, kesian saudaranya datang dapat omelan, diomelin aja, pulang nggak dikasih apa-apa. Ya, ada juga orang jauh datang nggak pakai ngomel, langsung ngasih. Sering begitu, ya. Mel ngomel, paling enggak kan pulang. Ya. Hasbi Allah min jami'il baraya. Cukup Allah bagiku dari seluruh makhluk. Ya, wa kafa'an ghanihim wal faqir. Cukup Allah dari yang kaya mereka dan dari yang miskin. Huwa auni idza talabtu ghiyasan. Dia adalah penolongku di saat saya menuntut penolong. Wa mu'ini alal muradil khatir, dan dia yang membantu saya dalam urusan atau perkara yang khatir, yang berbahaya. Wa qala ba'duhum in kunta ajma'ta ala hajrina, kalau kamu sepakat semua untuk menghajar kita. Menghajar kita artinya tidak memperdulikan kita. Ya, min ghairi ma
dzambin, tanpa kita berdosa. Kita nggak punya dosa semuanya pada apa namanya? Membuang kita. Fasabrun jamil. Ya, maka kita memilih sabar yang bagus. Wa in tabaddalat bina ghairuna fahasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau orang-orang yang tadinya baik berubah kepada kita, cukup Allah bagi kami. Dan dia sebaik-baik yang mewakili. Jadi yang tadinya senang nggak masalah. Yang penting Allah tidak berubah. Wa qala akhar hasbi an qaddika hasbi ya hadisi wa ya syugli. Ini syair-syair ya yang jelas kesimpulannya tentang apapun yang terjadi pada manusia, ya kembaliin kepada Allah. Wa qala akhar hasbiyallah wattikali alaihi fanawasi abdihi biyadai. Cukuplah Allah dan kita bersandar diri padanya. Nawasi abidihi biyadi. Nawasi itu ini jadi kayak kerbau ya, ditarik kemana aja dia ikut. Kita juga manusia demikian. Jadi ubun-ubunnya manusia itu diikat oleh Allah. Kemana saja Allah tarik ikut. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad kul hasbi dzul arsyil ladzi ya'lam bisirri wal jahri wastaslam lahu taslam. Kul katakan hasbi dzul arsy. Cukup bagiku yang memiliki arsy. Alladzi ya'lam bisirri wal jahr, yang mengetahui rahasia dan yang terang. Wastaslam lahu, berserah dirilah padanya. Taslam, kamu selamat. Ya, luar biasa syair beliau ini. Wala takul kadza kana kadza tandam. Jangan bilang, wah coba begini, ntar jadinya begini. Kamu nyesal jadinya. Ya, jadi jangan bilang lau. Seandainya tidak ada. Warda bimaril qada tanju minal khatri. Ridholah apa yang terjadi pada qada. Kamu selamat dari perkara bahaya-bahaya. Jadi orang nggak boleh mengatakan lau ya. Ada hadis mengatakan la taqulu lau fa inna lau tuftahu amalus syaitan. Jangan bilang seandainya. Coba dibawa ke rumah sakit, ini kagak mati. Ya. Coba di ini, coba ini. Lau itu setan. Enggak ada, kalau waktunya meninggal, waktunya ini sama. Wa qala Syekh Abi Bakar Al-Adni kul hasbiyallah fima huwa alayya wali ni'mal wali fama ba'dal wali wali. Oh. Kul katakan hasbiyallah, cukup Allah bagiku. Fima huwa alayya wali, karena dia adalah bagiku wali yang menangani urusanku. Ni'mal wali, dia adalah sebaik-baik yang menangani urusan kita. Fama ba'dal wali, tidak ada lagi setelah Allah wali. Wa qala al-Imam al-Ja'far as-Shadiq ajibtu liman ibtuliya bi arba'ah kaifa yaghfal an arba'. Al-Imam Ja'far as-Shadiq jadi kita tahu para imam ini ada julukannya, ada As-Shadiq, ada Al-Bagir, ada Zainal Abidin. Ya. Imam Ja'far ini dijuluki As-Shadiq. Jadi maka dzabaqat, dia belum pernah bohong sama sekali. Gimana ya? Tidak pernah berbohong. Gak jual jamu sih soalnya. Gak jual minyak wangi dia. Coba jual minyak wangi susah. Pasti bohongnya ada. Imam Ja'far as-Shadiq dulu. Iya. Kata beliau ajibtu liman ibtuliyah. Saya heran pada orang yang ubtuliyah, ditimpa 4 perkara. Kenapa dia lupa dari 4 perkara juga? Iya. Liman ibtuliya bid-dhar
orang yang tertimpa kesusahan, dur ya, apakah itu sakit, kaifa yadhhab anhu ayyakul, kenapa dia tidak mengucapkan ya, massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub. Ya. Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya. Ya Allah, saya tertimpa kesusahan. Dan engkau adalah Tuhan yang paling penyayang dari yang penyayang. Di ayat selanjutnya, fakasyafna ma bihi min dur. Nah, dijawab. Fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min dur. Kami kabulkan permintaannya. Kami hilangkan kesusahannya. Jadi kita kalau susah ngadu sama Allah, jangan ngadu sama orang, tambah susah. Ditambahin sama dia. Yang tadinya susah kita sedikit, tambah besar. Itu orang kalau ngadu sama, ini bisa dibuktiin ya. Kecuali ahlillah, memang ada orang-orang, artinya dia wakilnya Allah di bumi. Kalau kita ngadu sama dia, ya memang dia wali. Apa sih arti waliullah? Maknanya dia yang menggantikan Allah. Kalau kita ngadu sama dia, hilang susah kita. Sama wali. Yeah. Kalau sama lainnya ditambahin susahnya, tambah susah. Ya, itu satu. Wajibtu liman khafa syai'an. Saya juga heran pada orang yang takut pada sesuatu kaifa yadhhab anhu. Maksudnya kenapa dia lupa ayyakul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi orang kalau ada rasa takut, kita baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena di Quran disebutkan wallahu ta'ala yaqul fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah. Ya. Jadi ini ayat sewaktu sudah kita kisahkan ya tentang ada satu orang menakut-nakuti Nabi tentang berkumpulnya orang kafir ya, dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu. Dia akan menyerang kamu. Nabi malah mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup. Ya. Allah hilangkan rasa takutnya, malah jadi untung ya, karena Nabi waktu itu keluar ke Badar ya. Ini Badar yang kedua. Di sana malah Nabi berdagang, enggak jadi perang. Untung semuanya para sahabat. Wajibtu liman mukira bihi kaifa yadhhab ayyakul. Ya. Saya juga heran kepada orang ya, ada orang yang mau mencelakakan dia, mukirah. Artinya mukirah itu ada orang jahat yang mau mencelakakannya. Kenapa dia lupa mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Jadi saya sandarkan perkaraku kepada Allah. Allah maha melihat segala urusan hambanya. Semua Allah lihat. Jadi apa yang kita hadapi dilihat oleh Allah. Wallahu ta'ala yaqul fawaqahu Allahu, maka Allah pun menyelamatkan sayyiati ma makaru. Allah selamatkan kejahatan orang-orang yang mau merencanakan kejahatan padanya. Selamatin sama Allah. Wa ajibtu liman ya an'amallahu alaihi bi ni'matin khafa zawalaha. Saya juga heran sama orang yang dapat nikmat dari Allah lalu dia takut nikmat itu hilang dari dia. Kenapa dia tidak membaca Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau kita punya nikmat, punya rumah, punya apa gitu, kita nggak kepingin hilang, jadi kita baca Allah la quwata illa billah. Wallahu ta'ala yaqul walaula id dakhalta jannatak qulta masya Allah. Jadi dikisahkan di Quran ada seorang punya kebun, punya rumah bagus. Ya. Karena dia lupa
kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengirim apa gitu bala, tiba-tiba kebunnya habis semuanya habis. Ya. Allah mengatakan, coba kamu mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, enggak bakal hilang. Ya. Enggak akan hilang itu rumah, enggak akan hilang itu kebun. Ini di Quran disebutkan. Cuman kebanyakan orang lupa. Ya, makanya ini juga satu ini, kalau boleh ada apa itu kita di rumah kita ya kita pasang. Masya Allah la quwata illa billah. Karena kita ini sering lupa. Perlu. Jadi setiap masuk rumah ya, walaula idzakhalta jannatak, setiap kali kamu masuk ke kebun kamu, ke rumah kamu, qulta masya Allah la quwata illa billah. Gak bakalan. Ya. Cuman masalahnya apa dibaca terus. Kadang-kadang kalau memang ditakdirin hilang udah dah, lupa. Ya. Kan ada kisah tuh tentang apa? Faedah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh. Jadi yang baca 3 kali enggak bakal kena bala. Ada satu guru ngajarin muridnya begitu. Tiba-tiba gurunya jatuh ke got. Muridnya bingung, nah, guru kita katanya yang baca enggak kena bala. Nah, dia jatuh sekarang. Dia kena bala. Akhirnya murid sama guru saling ngelihat satu sama lain. Cuman muridnya juga enggak kurang ajar gitu sama gurunya. Tapi hatinya bicara. Kan guru bilang kemarin, yang baca enggak bakal. Nah, guru nyemplung sekarang. Akhirnya gurunya bilang, kamu jangan jelek sangka ya, hari ini anak nggak baca. Hari ini anak lupa baca, akhirnya anak kena bala. Jadi begitu juga seperti kalimat ini, mungkin kalau orang ditakdirkan apanya itu rusak, dia nggak baca hari itu. Ya. Kada sunnatullah, begitulah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fiman sadaqah fil tijai, benar pengaduannya kepada Allah. Jadi betul-betul kembali ke Allah. Ya. Bukan mulutnya aja, hanya Allah saja, ini enggak. Tapi hatinya tidak. Ilaihi walam yatawakkal fi muhimmatihi la alai. Dia tidak tawakal kepada perkara-perkara pentingnya kecuali kepada Allah. Wa fi ba'din nusakh ajibtu liman buliya bil gham. Saya juga heran orang yang selalu tertimpa kesusahan. Kaifa yadhhab anhu? Kenapa dia tinggalkan ayyakula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita bacain. Nah, ini doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nah, lanjutan ayat di dalam ayat Qur'annya, wadannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Idzannun ini Nabi Yunus. Di Quran dikatakan idzahaba mughadiban. Ketika dia pergi marah. Jadi dia marah sama Allah. Subhanallah ya. Para nabi. Kenapa Nabi Yunus marah? Soalnya Allah menjanjikan bahwa kaummu kita hancurkan dalam tempo 3 hari. Akhirnya Nabi Yunus keluar. Awan hitam sudah datang. Tiba-tiba pergi. Nggak jadi turun bala. Jadi Nabi Yunus, kok kamu kan janji sama saya. Ternyata umatnya tobat. Nabi Yunus tidak tahu. Ya, dia pergi, marah. Dia naik perahu, ngambek. Ya. Jadi subhanallah, para nabi ini punya karakter. Pernah juga Nabi melihat Nabi Musa berdoa kayak orang marah. Waktu Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu kayak orang marah-marah? Huwa Musa alaihi salam. Itu Nabi Musa. Yukallimu man? Dia bicara sama siapa? Sama Allah. Kok marah?
Iya, Allah udah tahu sifatnya. Allah sudah tahu karakternya begitu. Ya, jadi bagaimana Allah ya sama hambanya? Dituruti, ada yang jago marah, dibiarin sama dia. Tapi marahnya bukan marahnya ngawur, ya, marahnya nabi, marahnya aulia, menakutkan. Dikasih sama Allah. Ya, makanya kita takut. Kalau ada wali marah, kita harus takut. Karena Allah kasih maunya dia. Ya, Allah kasih maunya. Ya. Seperti Nabi Nuh marah sama umatnya. Ya Allah, tenggelamin semuanya, ditenggelamin sama Allah. Ya. Jadi kita harus menghindar, ya, karena marahnya dia, marahnya Allah, begitu ya. Ini Nabi Yunus marah. Dia marah. Maksudnya apa ya, ngambek gitu. Istilahnya gimana sih? Ya ghadab. Quran mengatakan ghadab. Ya kita bicara apa adanya. Idzahaba mughadiban. Terus kisahnya di perahu itu dia syarat ya, terlalu banyak muatannya, harus dibuang semuanya. Sampai harus penumpang juga harus dibuang. Waktu dibuang ke laut, itu sudah dikatakan fid dulumat, di 3 kegelapan. Nabi Yunus di perut ikan terang apa gelap? Gelap. Perutnya ikan di perut, nggak ada lampunya kan? Sudah di perut ikan gelap. Di laut lagi. Yang namanya laut, insya Allah jam 12 siang udah gelap di dasar laut. Jadi 3 gelap. Itu penafsirannya. Gelap pertama di perut ikan sudah gelap. Wah di dasar laut gelap. Ya, wah malam lagi. 3 susun. Itu Allah dengar. Ya. Nabi Yunus mengucapkan dengan lemah ya, sudah lemah pada waktu itu, nggak ada kekuatan. Ya, di dalam riwayat, waktu Nabi Yunus mengucapkan ini kalimat, gempar penghuni langit. Ini suara dikenal. Di mana dia sekarang? Di dasar laut. Ini suara sering didengar. Nah, itu karena di surah yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak termasuk yang suka bertasbih sebelumnya. Memang dia doyan tasbih. Dia pasti tetap di perut ikan sampai hari kiamat. Bukannya di perut ikan doang dia tasbih, enggak, memang dari dulu. Ya, dari dulu dia suka bertasbih. Waktu senengnya, waktu ininya. Jadi laula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia, Yunus, tidak suka bertasbih sebelumnya, nah baru bertasbih di perut ikan, ya betul dia bertasbih, tapi dibiarin sama Allah. Ya, makanya dikata Arab bila firroho, kenalkan dirimu pada Allah waktu senang. Waktu senang nggak ada bala, nggak ada apa, nyebut biar suara kita ketahuan gitu. Ya, dikenal gitu, dikenal suara. Ya arif kafisyidah, nanti susah. Jangan susah baru nyebut. Kan banyak kan begitu. Ya. Kalau lagi senang, ustadz dimusuhin. Entar kalau lagi susah, ustadz juga yang dipanggil. Nah, ustadz di belakang pada girang tuh. Iya kan banyak yang begitu. Apa namanya, ini dimusuhin, nanti kalau perlu baru. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan permintaannya dan kita selamatkan dia dari kesusahan. Fanabatnahu, ya di lanjutan ayat, jadi dimuntahkan sama ikan di pantai. Wa ambatna alaihi syajaratan miyaqtin. Langsung Allah tumbuhkan daun labu di sekitarnya. Soalnya serangga pada mendekat. Ya, ada semut, ada lalat. Amis kan dari perut ikan. Nah, labu ini subhanallah serangga tidak senang. Ya, jadi nggak ada, semua dari Allah. Jadi Allah kalau udah mau menolong hambanya ada aja caranya. Allah yang ngatur, jangan kita ikut ngatur. Urusan kacau kan ikut ngatur. Allah yang ngatur, selesai semuanya.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami Allah menyelamatkan orang mukminin. Faedah, ada faedah. Ra'aitu fi faedati syarji qala ba'duhum. Ya. Sebahagian mengatakan man qala inda naumihi, siapa yang membaca waktu mau tidur, nu'minu billah, kita beriman kepada Allah, nasiku billah, kita yakin pada Allah, ya. Nuridu amrana ilallah, kita serahkan perkara kita kepada Allah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lam yara fi manamihi illa khairan, dia tidak akan melihat dalam tidurnya kecuali baik. Ya. Ya, jadi ini Masya Allah doa supaya kita nggak mimpi-mimpi yang nggak itu, yang menakutkan ya. Apa tadi? Halaman berapa sih? Ya. Ya udah. Jadi yang membaca apa tadi? Pertama, nu'minu billah, ya, wa nathiku billah, nurid amrana ilallah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang membaca ini dia tidak akan melihat dalam tidurnya kecuali baik. Bilutfillahi ta'ala. Ini faedah ya, ini kan biasa Ali bin Hasan sering menyebut faedah-faedah. Ini diantaranya. Wa fihi an ba'di musannafatil buni anna hadhihi tis'al asma laha ta'thir, bahwa 9 nama ini punya bekas sari, ya, cepat, qawiyun, kuat, li talibil asbab, bagi orang yang menuntut sabab, ya, jadi yang menginginkan sabab, ada sababnya, mungkin begini, sababnya ini. Wa tasbitin ni'am, dan untuk menetapkan nikmat, wa naf'iha, dan manfaatnya, wa taysiril asir, dan memudahkan yang susah-susah. Kadang kita punya urusan secara zahir enggak selesai, susah sekali. Insya Allah dengan ini Allah mudahkan. Min asbabir rizik, dari sebab-sebab rizki. Wa ikbalil wujuh, dan membuat orang-orang yang berpaling pada kita bisa menghadap. Wal barakatu fil kasab, dan juga berkah dalam usaha. Zakiruha yaskhar lahu kullu ma yatlub minhu hajah, orang yang membacanya dimudahkan baginya semua yang menuntut hajat. Wa hiya la tasihu illa li arbabil bidayat fa innaha 'azimah. Ini tidak cocok kecuali orang arbabul bidayah, artinya orang-orang yang betul-betul permulaan. Fa innaha 'azimah, ya, karena ini sangat besar faedahnya. Wa hiya hadhihi, jadi ada 9 kalimat, ya. At-Tawwab, Al-Ghafir, Al-Hasib, Al-Wakil, Al-Kafi, Ar-Razik, As-Salam, Al-Mu'minus Sari'. Ya. Jadi saya ulangi kembali ya, ini faedah soalnya. Jadi 9 nama ini mempunyai bekas cepat di dalam menuntut sabab. Sabab apa saja? Orang sakit biar sehat, orang ini biar ini, semuanya sabab. Kenapa kita katakan sabab? Karena semua dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi Allah juga menaruh sabab, ada sababnya. Rizki dari Allah, apakah rizki itu datang begitu saja? Kan Allah taruh sabab, ada sebabnya. Sembuh dari Allah, tapi ada sababnya juga. Itu pemahamannya ya. Jadi li talibil asbab wa tathbitin ni'am, dan untuk menetapkan nikmat. Sekarang Allah kasih kita nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat harta dan lainnya.
biar tetap tidak pergi dari kita. Ya, wa taisirul asir wa naf'iha. Ini juga masalahnya nikmat dan manfaat. Karena ada orang dapat nikmat tapi tidak dimanfaatkan. Ini juga yang banyaknya. Sudah dikasih nikmat, sudah uang banyak tapi nggak ada manfaatnya. Enggak dia, enggak orang lain. Ya, tidak sedikit orang sekarang uangnya banyak, dia sendiri nggak nikmati itu duit. Dia nggak nikmati itu duit. Dianya nggak usah ingat orang, nanti orang dah, dia dulu. Ya, kan banyak orang sekarang kena penyakit syuh. Syuh itu pelit, sama orang pelit, sama dirinya juga pelit. Sakit nggak mau beli obat, mampus deh, biarin. La ilaha illallah. Ini terjadi. Punya uang, enggak ini makanannya kering-keringan, tempe kering ditumpukin. Padahal bisa beli daging, bisa beli ini, bisa beli ini. Ini musibah begini. Padahal duitnya masya Allah ada, bukan nggak ada. Ya, punya duit, biar bisa beli mobil cakep, ompreng mobil 70-an ditumpukin, disiksa dirinya. Padahal ada, kenapa? Ini terjadi pada manusia, disiksa dirinya. Ya, ini menakutkan ya, karena banyak orang dapat nikmat dia nggak bisa manfaatin. Ditaruh aja, akhirnya mati, udah. Orang lain yang makan. Rabbana fa'tul